sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar kalian semua? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Ketemu lagi nih dengan Kak Ebi dan Ibu Grace dalam kegiatan Bina Iman Sekami Dan dan Remaja. Remaja. Yeay. Wah, Kak Ebi, seru sekali tadi kakak-kakak memuji Tuhan ya. Tadi kakak-kakak, Kak Ibu Grace dan Kak Ebi juga sama-sama memuji Tuhan. Nah, Ibu Grace berharap adik-adik yang ada di rumah juga memuji Tuhan bersama kakak-kakak yang ada di tempat ini. Ya Bu Grace, tapi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita harus awali Bu Grace dengan doa pembuka. Oh, baiklah kalau begitu kita akan panggil Kakak Diki untuk membawakan doa pembuka pada hari ini. Kepada Kakak Diki kami persilahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pada hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan Bina Iman dan Remaja Katolik ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa satu kekurangan apapun. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Diki. Nah, Kak Ebi, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kelima. Tema kita hari ini apa Kak Ebi? Tema kita pada pagi hari ini adalah yuk kita dalam Yesus. Ya, Kak Ebi, tema kita hari ini adalah yuk tinggal di dalam Yesus. Iya, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tinggal bersama dengannya. Nah, Kak Ebi, tadi adik-adik yang ada di rumah sudah dikasih semangat dengan puji-pujian 2 buah lagu sekaligus. Yes. Untuk menambah semangat mereka, Bu Grace mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk tepuk sekami. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya Kak Ebi? Masih dong Bu Grace, tapi lebih mengingat kembali kita sama-sama tepuk lagi Bu Grace. Baik, Kak Ebi grogi ya. Iya Bu. Baik, mari kita sama-sama tepuk sekami. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Misioner.
sekali lagi deh Kak. Sekali lagi deh, Bu Iya, Grace. karena mungkin masih ada yang lupa-lupa tadi itu kan. Iya. Nah, oke, kita ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk sekami. Serikat misioner. Nah, Kak Ebi, selain tepuk sekami, ada juga loh tepuk 2D 2K. Kak Ebi masih ingat enggak? Masih dong, Bu Grace. Wah, mantap. Adik-adik di rumah pasti juga ingat. Ayo kita coba tepuk 2D 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. Ya, tepuk 2D 2K ini merupakan semangat anak-anak misioner yang harus ada di dalam diri adik-adik semua, yaitu doa, derma, kurban, dan kesaksian. Baik, apalagi nih Kak Ebi? Kita akan lanjut nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik di rumah ini, Bu Grace. Apa itu ya? Sesi renungan singkat yang akan dibawakan oleh suster, yaitu Suster Yani Emma Mesef. Iya, baik. Kepada suster kami persilakan. Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat dari suster, tapi sebelumnya kita mau mendengarkan sabda Tuhan dulu ya adik-adik semuanya ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai ayat 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan ya. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini seperti tema kita pada kali ini ya, adik-adik semuanya ya. Yuk tinggal di dalam Yesus.
Nah, adik-adik semuanya, perumpamaan yang diambil dalam bacaan Injil pada minggu ini adalah Yesus sebagai pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Adik-adik yang terkasih, Suster Viani mau ajak adik-adik semuanya untuk merenungkan atau mengingat sebentar, kira-kira di sekitar rumah adik-adik semuanya ada pohon atau tidak? Ada. Kalau yang belum pernah lihat pohon anggur, boleh ya kita membayangkan ada pohon mangga. Nah, kalau pohon itu ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Nah, dan kali ini kita mendengarkan sabda Tuhan bahwa Yesus itu sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Nah, adik-adik semuanya, kalau ranting itu terpisah dari pohonnya, maka akan menjadi kering dan mati. Maka ranting itu tidak boleh terpisah dari pohonnya. Nah, begitu juga adik-adik sekalian, melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diajak supaya selalu bersatu dengan Tuhan Yesus sebagai pokok dari kehidupan kita. Ya adik-adik semuanya ya. Nah, bagaimana caranya? Dengan rajin berdoa supaya kita tetap bersatu dengan Tuhan Yesus, tidak terpisahkan. Kemudian cara yang lain supaya kita tetap bersatu dengan Tuhan Yesus, yakni kita rajin membaca kitab suci. Cara yang lain supaya kita semakin berbuah adalah dengan berbuat kasih. Siapa yang harus menjadi tempat kita untuk berbuat kasih? Yaitu orang-orang yang berada di sekitar kita. Entah itu mama papa, entah itu teman-teman, atau siapa saja yang berada di sekitar kita, sehingga hidup kita semakin berbuah, ya, berbuah kebaikan, berbuah cinta kasih, dan berbuah hal-hal yang baik. Nah, itu saja pesan dari Suster Viani dalam pertemuan kita pada kegiatan kita pada minggu ini, bahwa kita tidak boleh terpisah dari Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Caranya tadi Suster Viani sudah sampaikan. Yang pertama, rajin berdoa, baca kitab suci, dan kita juga berbuat kasih dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Viani MASF Terima kasih Suster yang sudah memberikan renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Ebi, betul sekali seperti yang dikatakan Suster tadi. Dan seperti yang Suster katakan tadi, bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Seperti tema kita hari ini, yuk tinggal di dalam dalam Yesus. Karena kalau kita terlepas atau kita keluar, maka kita akan binasa. Iya betul sekali Bu Grace. Nah, gimana kita bisa menjadi selalu dekat dengan Tuhan? Ya seperti yang dibilang Suster tadi, rajin berdoa, baca Alkitab, dan juga berbuat kasih terhadap sesama kita. Iya, yang paling dekat aja Kak Ebi, Iya. berbuat kasih kepada orang-orang yang ada di rumah, kepada mama, kepada papa, kepada adik, kepada kakak. Ketika kita sudah memberikan kasih kepada orang-orang terdekat kita, maka kita sudah juga pasti akan memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di luar dari lingkungan keluarga kita. Benar sekali Bu Grace. Iya. Nah, Kak Ebi, kita sudah mendengarkan renungan. Adik-adik perlu disemangati lagi nih Kak Ebi. Iya Bu Grace, kayaknya adik-adik di rumah semangatnya sudah kendur nih, karena tadi kan sudah mendengarkan renungan dari Suster. Nah, daripada kita merasakan
kayak apa ya, kayak sedih gitu, kayak gimana ya, kita akan membangkitkan semangat adik-adik di rumah dengan lagu yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pendamping. Kepada kakak pendamping kami persilakan. Ya, ada 2 lagu yang akan dinyanyikan oleh kakak-kakak. Kakak-kakak silakan masuk, yaitu yang satu lagunya Yesus Pokok, dan yang satunya lagi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sesuai banget nih Kak Ebi Iya, lagunya. sesuai banget. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ya, cocok banget dengan bacaan Injil hari ini yang sudah disampaikan oleh suster tadi. Baik kakak-kakak, sudah siap? Baik, silahkan. yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
semangatnya kita kasih tepuk tangan dong buat kakak-kakak kita. Yeay. Lagu yang sangat luar biasa Kak Ebi. Membakar semangat adik-adik di rumah. Bu Grace. Betul, Bu Grace juga tadi di belakang Iya. ikut menyanyi, ada suster juga ikut menyanyi, semuanya ikut menyanyi. Nah Kak Ebi, sekarang kita masuk di sesi apa ini Kak Ebi? Ini sesi yang paling Kak Ebi tunggu-tunggu dan paling Kak Ebi suka ini Bu Grace. Betul Kak Ebi, Bu Grace juga paling seneng loh karena banyak pengetahuan yang kita tahu, yang kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan lebih tahu lagi Bu Grace. Dan lebih tahu lagi. Ya. Apa sesinya ini Kak? Sesinya adalah Tahu nggak sih? Nah, untuk sesi di Tahu nggak sih ini, siapa yang akan mengisinya Kak Ebi? Sesi kali ini akan diisi oleh Frater dan juga sahabat sekami kita nih Bu Grace. Oh iya, siapa? Iya nih Jojo. Adik-adik di rumah pasti ingat kan sahabat sekami kita Jojo. Ih, Jojo itu gemesin loh Kak Ebi. Gemesin banget. Kalau sudah muncul Jojo, Bu Grace tuh pasti selalu nggak berkedip matanya. Ngikutin apa sih Jojo ini? Ngomong apa sih Jojo ini? Kira-kira Jojo ini sama Frater mau ngapain ya Kak Ebi? Kurang tahu juga nih suster. Mending kita langsung panggil aja nih Frater. Nah, dan Jojo Jojo. dan Kak Ebi di sesi Tahu nggak sih ini akan membahas tentang Saulus menjadi Paulus ya. Kita akan mendengar lebih rinci, lebih dalam. Untuk itu, segera kita panggil Frater beserta dengan Kakak Joko. Kami persilahkan. Halo teman-teman semua, masih ingat kah siapa saya? Iya bener, saya Jojo. Jojo kangen nih sama teman-teman semua. Sudah lama nih nggak sekolah minggu kita di aula ini. Jojo harap teman-teman semua sehat semua ya dan semangat untuk nonton live streaming. Nah tadi Jojo baca pada bacaan pertama tuh ada tertulis di situ namanya Saulus tuh teman-teman. Teman-teman pada tahukah siapa itu Saulus? Karena Jojo nggak tahu nih. Jojo penasaran nih. Kebetulan ada Frater lewat nih teman-teman. Yuk kita tanya sama Frater aja siapa itu Saulus. Halo Frater. Halo Jojo dan teman-teman semuanya. Frater apa kabar nih? Puji Tuhan sehat. Jojo apa kabar? Luar biasa Frater, sehat sekali. Wah, puji Tuhan. Iya Frater, Jojo mau nanya nih tentang siapa sih Saulus itu? Baik Jojo. Jojo dan teman-teman yang ada di rumah, adik-adikku yang terkasih. Saulus itu adalah nama asli dari Rasul Paulus, Santo Paulus. Nah, sebelum namanya Paulus, nama aslinya adalah Saulus. Saulus ini adalah salah satu orang Yahudi yang sangat setia di dalam ajaran Yahudi. Saulus sendiri dibesarkan di Tarsus, lahir dan dibesarkan di Tarsus. Santo Paulus yang namanya Saulus ini adik-adik, Jojo dan kawan-kawan, masih kecil sudah belajar tentang agama Yahudi. Saulus juga belajar bersama Gamaliel, salah seorang yang termasyhur dan paling pintar soal ajaran Yahudi. Sehingga ajaran Yahudi begitu sangat dikuasai oleh Saulus. Oleh karena itu Saulus menjadi salah satu orang yang berjuang gigih mempertahankan ajaran-ajaran Yahudi. Kalau siapa melawan, Rasul Paulus tidak segan-segan untuk menghabisi mereka, menganiaya mereka. Saulus juga tidak hanya sebagai orang Yahudi, Saulus juga dikenal sebagai orang Romawi.
Nanti adik-adik, kalau kita baca kisah Saulus, dia tidak bisa juga dipenjarakan di Roma karena Saulus juga adalah orang Romawi. Orang Romawi tidak bisa dihukum dengan hukum Romawi. Itu Jojo untuk Saulus. Oh, jadi Saulus itu Rasul Paulus ya, Frater? Iya, betul Jojo. Oh, gitu. Terus Jojo mau tanya tuh, gimana sih kok Saulus yang dulunya jahat bisa menjadi seorang rasul pengikut Tuhan Yesus, Frater? Gimana sih kok dia bisa bertobat seperti itu, Frater? Baik Jojo. Jojo dan adik-adikku yang ada di rumah, Saulus itu menjadi salah satu petinggi dari pasukan yang mempertahankan ajaran Yahudi. Bahkan Paulus itu adalah salah satu serdadu yang menghukum mati, merajam Stefanus. Setelah Stefanus dibunuh, Saulus sangat menggebu-gebu untuk menganiaya dan menghabiskan orang-orang yang berkepercayaan Kristen. Bahkan Saulus mendengar, oh orang-orang Kristennya larinya ke Damsyik. Karena itu dia bawa pasukan mengejar orang-orang ke Damsyik. Nah, dalam perjalanan Saulus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semula Saulus tidak tahu kalau yang ia jumpai itu adalah Tuhan Yesus. Karena Yesus muncul dengan cahaya yang berkilau sehingga menutupi mata Saulus. Dari sanalah Yesus memperkenalkan diri sebagai orang-orang yang dianiaya selama ini oleh Saulus dan pasukannya. Bahkan dari kisah itu, Saulus lalu buta matanya lewat perjumpaan. Peristiwa butanya Santo Paulus, rasul tadi Saulus tadi, mau mengisahkan bahwa setelah berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang menjadi tanda perjumpaan dengan Tuhan. Nah, nanti setelah perjumpaan itu Tuhan meminta Saulus untuk berjumpa dengan salah satu rasul dari Tuhan Yesus. Di sanalah Saulus akan disembuhkan matanya dan lalu bertobat. Santo Paulus setelah bertobat, namanya yang semula Saulus diubah menjadi Paulus. Ya. Kalau Paulus itu karakter yang kuat, gigih, orangnya juga tinggi besar, gambarkan. Pekerjaannya itu tukang tenda, jadi orang yang tukang tenda itu harus kuat-kuat badannya. Itu Jojo. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi saat perjalanan bertemu dengan Tuhan Yesus ya, Frater. Jadi langsung bertobat gitu ya, Frater ya. Ya. Nah, Jojo mau nanya nih. Terus setelah bertobat, awal pelayanannya Rasul Paulus itu seperti apa sih, Frater? Nah, Jojo dan adik-adik di rumah, sebelumnya kan Saulus itu atau Paulus itu, dia sangat gigih menganiaya orang-orang yang mengimani Kristus, orang-orang Kristen. Sehingga perubahan hidupnya dari yang semula tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya. Nah, pewartaannya menjadi membingungkan. Orang ragu-ragu nih, loh kan kamu menolak Kristus, menganiaya kami. Kok kamu sekarang mewartakan Kristus? Nah, sehingga awal-awalnya sangat kesulitan. Dan di banyak tempat Saulus tidak diterima. Sempat frustasi dia. Tetapi rasul-rasul yang lain meneguhkan Paulus, menerima dia sebagai pengikut Kristus yang setia. Nah, lalu Saulus mendapat kekuatan lagi untuk tetap setia mewartakan Kristus. Bahkan adik-adik Jojo dan adik-adik di rumah, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang perjalanannya dicatat dalam kitab suci itu 2 kali. Saya sengaja membawa kitab suci. Kalau kita melihat di bagian belakang kitab suci kita yang Deuterokanonika, adik-adikku, garis-garis kecil ini itu menandai perjalanan Santo Paulus, ya. Perjalanannya begitu banyak, bahkan nanti yang ditulis dalam kitab suci itu kurang lebih ada 13 tempat. Contoh Korintus,
Tesalonika, Roma, dan Filipus. Filipus itu juga bukan nama tempat, tetapi nama salah satu tokoh dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Begitu Jojo, jadi awal pelayanan Santo Paulus itu tidak mudah karena orang masih ragu-ragu belum percaya kepadanya. Tetapi lalu setelah mendapat kekuatan, didukung terus-menerus, ia begitu gigih, bahkan boleh dikatakan kita bisa percaya kepada Kristus karena pelayanan Santo Paulus. Santo Paulus adalah penggerak pertama yang membawa ajaran tentang Kristus keluar dari bangsa Yahudi. Bahkan kita pun menjadi Katolik tidak disunat pun itu gara-gara atau boleh dikatakan sebagai inisiatif yang muncul dari Santo Paulus dan diputuskan bersama dalam konsili di Yerusalem bersama rasul-rasul yang lain. Oh, jadi seperti itu ya, Frater ya. Karena gereja ada saat ini juga berkat jasa dari Rasul Paulus itu ya, Frater. Iya, betul. Jadi Rasul Paulus yang memulai mencoba membawa warta Kristus itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Memang Santo Paulus tidak sampai ke Indonesia, tetapi Santo Paulus yang memulai memberani membawa itu ke Yunani, terutama di negara-negara bagian Asia. Wah, luar biasa sekali ya jasa dari Rasul Paulus ini. Frater, ada informasi lagi kah untuk Jojo ataupun untuk teman-teman yang ada di rumah tentang Rasul Paulus ini? Nah, adik-adik, yang bisa kita pelajari dari Santo Paulus kurang lebih ada 4. Pertama, adalah perubahan hidup. Adik-adik, Frater, dan Jojo, kita semua sudah terima Kristus sebagai Allah yang menyelamatkan. Hari ini, tadi dibantu oleh suster, oleh Bu Grace, dan kakak Ebi, kita menjadi tahu bahwa tanpa Kristus kita menjadi mati. Tanpa Kristus kita adalah ranting-ranting yang tidak berguna. Oleh karena itu, seperti Paulus, kita pun harus memiliki perubahan hidup. Dari yang semula kurang percaya menjadi lebih percaya. Lalu yang kedua, soal kesaksian hidup. Santo Paulus memang sebelumnya adalah serdadu yang sangat menentang ajaran Kristiani, bahkan menganiaya mereka. Tapi kemudian setelah berjumpa dengan Tuhan, ia bertobat. Lalu kesaksian hidupnya diperbaharui menjadi orang Kristen yang setia. Maka adik-adik, semoga kita pun menjadi anak-anak pengikut Kristus yang setia, yang juga rajin berbuat baik. Lalu yang ketiga adalah Santo Paulus di dalam pelayanannya yang begitu banyak, jalan kemana-mana, Santo Paulus tidak mengeluh dan berusaha memenuhi hidupnya sendiri. Artinya dia mandiri. Maka adik-adik yang sekami, yang remaja, kalau sudah bisa makan sendiri, makan sendiri. Kalau sudah bisa mandi sendiri, mandi sendiri. Kalau bisa menyiapkan bukunya sendiri, makanya silahkan dipersiapkan sendiri. Kalau belajar, belajar juga mandiri. Kita mencontoh Rasul Paulus untuk hidup dengan hidup mandiri. Ya, bertanggung jawab pelan-pelan supaya kita menjadi anak-anak pengikut Kristus juga yang mandiri. Lalu yang terakhir adalah Santo Paulus, kendati dia pelayanan begitu banyak, tapi dia juga selalu mewartakan Kristus dan setia di dalam doa. Hanya Tuhan yang memampukan dia sehingga ia begitu kuat. Maka adik-adikku, walau tugas dari sekolah begitu banyak, pelajaran daring yang begitu membosankan, jangan lupa berdoa. Tetap bersama Tuhan, mengandalkannya di dalam hidup kita, maka hidup kita pun akan diberkati. Semoga adik-adik semua bisa mengingat 4 poin ini untuk bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Jojo. Terima kasih Frater. Nah, Jojo nanti akan lebih mandiri dan lebih rajin berdoa lagi, Frater. Ya. Iya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Frater. Terima kasih Jojo Tuhan dan Yesus teman-teman memberkati. semua. Sampai jumpa di Tahu Nggak Sih berikutnya. Dadah. Dadah, terima kasih.
Wah, Kak Ebi, luar biasa ya di sesi tahu enggak sih pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Frater dan Kepada juga kepada Jojo. Karena Jojo banyak bertanya, maka Frater banyak menjelaskan. Dan kita semua menjadi mengerti. Baik. Nah, Kak Ebi, Iya nih, tidak Bu Grace. terasa loh, kita sudah mau sampai di penghujung acara. Iya Bu Grace, padahal kan masih pingin seru-seruan lagi nih. Betul sekali. Kalau tadi kita sudah memulainya dengan doa, sekarang kita pun akan menutupnya dengan doa. Doa. Kita panggil kembali. Kepada Suster Viani MASF, Kami persilakan. Ya. Baik, adik-adik semuanya, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah banyak belajar tahu tentang siapa itu Rasul Paulus, dan kita sudah di penghujung acara kita. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa penutup. Mari kita mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu atas berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Terlebih kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih boleh bergembira dan bersukacita bersama dalam ini. Dan kami sudah mendengarkan sabda Tuhan, kami belajar untuk menjadi anak-anak yang tetap tinggal di dalam Engkau. Semoga rahmat-Mu senantiasa mendampingi kami semua di dalam setiap langkah hidup kami, agar kami menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Engkau. Seluruh doa dan harapan ini ya Bapa, kami haturkan di hadapan hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Viani MASF yang sudah bersedia untuk menutup kita dengan doa. Nah, Kak Ebi, ternyata hari ini tanggal 2 bulan Mei. Dan bulan ini kita memasuki bulan yang spesial Bu Grace. Betul, bulan Maria. Nah, biasanya adik-adik di rumah kalau bulan Maria ini kita bersama keluarga atau bersama lingkungan biasa mengadakan doa apa Kak Ebi? Doa Rosario dong Bu Grace. Betul sekali. Nah, Oh iya Bu Grace, kita karena kita menyambut bulan Maria, Iya. Kak Ebi punya tepuk Maria. betul sekali Kak Ebi. Nah, tepuk Marianya tuh kayak gini Bu Grace dan adik-adik di rumah. Tepuk Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria, yes. Yes. Nah, adik-adik di rumah sudah hafal kan? Bu Grace gimana? Oh, Bu Grace akan mencobanya Kak Ebi. Oke, kita coba sekali lagi deh. Baik, kita pakai mic apa nggak usah ya Kak Ebi? Pakai Pakai deh. mic aja. Iya. Baik, 1, 2, 3. Tepuk Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria, yes. Yes, satu kali lagi Kak Ebi. Satu kali lagi. Ya, adik-adik, ayo sama-sama ya, sama mama sama papa juga boleh. 1, 2, 3. Tepuk Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria, yes. Baik, silakan Kak Ebi. Nah, gimana Kak di rumah? Sudah semangat kan untuk menyambut bulan Maria pada bulan ini? Nah, karena kegiatan kita sudah mau berakhir nih Bu Grace dan adik-adik di rumah,
Kami mengucapkan terima kasih nih kepada pastor, frater, dan suster yang sudah mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada adik-adik di rumah yang sudah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan kita dari awal hingga saat ini. Dan juga terima kasih kepada para orang tua yang sudah mendukung anaknya dan membimbing anaknya dalam mengikuti kegiatan iman kita pada pagi hari ini, Bu Grace. Betul Kak Ebi, jangan lupa juga kita harus mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pendamping yang sudah dengan penuh semangat, penuh sukacita mengawali dari awal hingga akhir pertemuan Bina Iman Anak dan Remaja pada hari ini. Kita beri tepuk semangat nih kepada kakak-kakak yang sudah menemani kita dalam memuji Tuhan. Tepuk semangat. Baik. Nah Kak Ebi masih iya, Bu Grace. Ya. Kak Ebi hampir lupa nih. Jangan lupa kita, karena kita masih dalam kondisi pandemi saat ini, jangan lupa dengan 5M nih Bu Grace. Betul sekali. yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Oke? Oke, baik sekali. Nah, Kak Ebi, kita akan menutup dengan lagu, 2 buah lagu. Ya, kakak-kakak, kami persilakan untuk masuk ke dalam sini untuk mempersiapkan diri. 2 buah lagu. Yang pertama, Yesus Kekasih Jiwaku, dan yang kedua adalah lagu Maria, Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Baik, kakak-kakak sudah siap? Silahkan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.